Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Lihat Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkah Allah untuk kita semuanya. Saya lagi ada di luar guys, lagi outdoor, nggak apa-apa, lagi saya tayong guys. Biar apa namanya sehat ya guys. Kita cari ini apa namanya, cari matahari. Dingin guys. Gimana nih kalian, sehat-sehat ya guys ya? Ada yang mau dibahas? Iya bener dong. Ada yang mau dibahas. Kalau saya ngobrol sama kalian ya berarti ada yang mau dibahas ya guys ya. Oke, saya dapat chat ini. Sebenarnya saya nemenin mbaknya ini udah dari 2 bulan, enggak, 1 bulan yang lalu ya guys ya. Mbaknya itu memang paspornya itu digadai di rentenir ya guys ya. Dan rentenirnya itu minta 5.000 Kak. Pada akhirnya datanglah surat dari imigrasi seperti ini. Dia ini apa namanya, stres ya guys ya. Takutnya pada hari itu juga dia dikeluarkan dari rumah majikannya. Ini saya silo nih guys, nggak apa-apa ya, tapi saya lagi berjemur nih. Nah, ini surat apa sih? Ayo kita bahas guys. Jadi setelah saya baca, surat ini adalah surat pemberitahuan imigrasi bahwa ada surat notis yang masuk di imigrasi tapi tidak ditandatangani dengan benar ya guys ya. Alias tanda tangannya itu nggak mirip sama yang punya tanda tangannya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mengirim surat notis ke imigrasi? Yang jelas, ya bukan mbaknya, karena mbaknya kan masih pengen kerja. Nggak mungkin juga, kalau kita masih pengen kerja, kita kirim surat notis, kan stupid ya guys ya. Jadi siapa? Ya, nggak ada lagi, yang pemilik data kita ya guys ya. Siapa itu? Ya para rentenir tersebut. Rentenir ini ternyata menuliskan surat notis atas nama mbaknya, dikarenakan 2 bulan mbaknya ini nunggak guys, dan nggak bisa ngambil paspornya ya guys ya. Mbaknya ini nunggu gajian bulan ini tadinya pengen diambil karena dia ini kan nabung ya guys ya, karena nggak mau habis-habisan lagi untuk bayar jasa nggak jelas. Akhirnya tibalah surat ini, nyampelah di box suratnya majikannya nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, karena majikannya tahu nih posisinya mbaknya ini punya hutang dan udah nggak mau tahu gitu. Jadi intinya majikannya mempertahankan dia sampai finish. Setelah itu ya silahkan cari majikan baru. Jadi semua surat-surat yang masuk itu majikannya udah don't care guys. Nah, mbaknya ini umurnya 44 tahun, lumayan ya guys ya, udah berumur ya. Maksudnya udah takut juga ya kalau misalkan kita punya masalah ya. Karena apa? Karena 44 tahun masih di Hong Kong, itu insya Allah masih bisa cari majikan ya guys ya. Kecuali 44 tahun dari Indonesia, untuk mencari majikan di Hong Kong itu ya sulit. Akhirnya ya saya sudah mengatakan kepada mbaknya kalau surat ini ya surat imigrasi yang menyatakan bener nggak sih mbaknya ini mau notis. Kalau benar ya tolong dikirim lagi formulir yang dikirim imigrasi itu dengan tanda tangan yang benar. Kalau misalkan posisinya mbaknya ini memang notis, ya ditandatangani lagi, diisi lagi formulirnya dan dikirim lagi ke imigrasi, baru itu dinyatakan sah untuk notis ya guys ya, untuk memutuskan kontrak sepihak dari pihak kitanya. Tapi saya nggak ngerasa notis. Terus gimana saya menghadapi surat ini? Ya udah, abaikan saja. Karena ya kalau misalkan nggak ada surat balasan lagi ke imigrasi, ya berarti ya kita nggak notis kan posisinya. Ya, imigrasi juga tidak akan meng-approve surat notis kalian. Nah begitu ya guys ya. Setelah adanya surat ini, maka mbaknya ini ingin mengambil paspornya kembali. Pada waktu itu dia menggadaikan paspor di Chung Sang Wan ya, di sana. Akhirnya nomornya yang di pertama kali untuk perjanjian itu nggak ada guys, nggak aktif, nggak punya WhatsApp. Kemungkinan kedua, nomor ini dibuang sama orangnya atau diblok nomor mbaknya. Nah setelah itu saya mencoba membantu kan untuk mengechat dengan nomor lain. Saya mengechat posisinya dan ternyata memang tidak ada guys WhatsAppnya, berarti nomor ini sudah tidak digunakan lagi. Nah saya nanya, ini pasti ada Facebooknya dong. Akhirnya Facebooknya dikasih dan ada satu nomor yang saya dapatkan dari Facebook pertama kali join mbaknya ini untuk menggadaikan paspor. Akhirnya saya pun mengkonfirmasi ke mbaknya ini, Mbak, saya mau tanya paspor ini posisinya ada di mana, saya mau ambil. Karena kalau kita sudah punya uang, saya pun tidak menyarankan kalian untuk pergi ke KJRI untuk membuat paspor baru ya guys. Itu adalah salah. Yang pertama, kamu harus bertanggung jawab dulu. Selagi kamu punya uang, ya ambil dulu dokumen lamamu. Bagaimanapun kita harus tabayun dengan yang namanya rentenir ya guys ya. Dan saya pun chat mbaknya nih yang rentenir tersebut dengan dalih bahwa paspor tersebut ada di Jordan, bukan di Jozawan. Kenapa bisa paspor itu berpindah alih? Berarti otomatis rentenir ini memiliki cabang ya guys ya, kantornya memiliki cabang yang pastinya. Akhirnya saya ngomong, ya sudah kalau kayak gitu saya minta nomor
orang yang memegang paspor tersebut karena saya sudah punya uang untuk mengambilnya. Akhirnya mbaknya ini ngomong, saya nggak punya nomornya. Intinya mereka itu menghindar dan takut. Karena apa? Karena mereka sudah mengerjai imigrasi ya guys ya. Akhirnya saya desekan orangnya, jangan begitu dong, ini adalah dokumen orang, kamu harus bertanggung jawab. Di atas 5.000 kami mampu untuk membayar. Ya memang kalau misalkan bicara kesalahan, ya memang yang peminjam ini ya salah ya guys ya, karena lalai, tidak memberikan jasa dan tidak mengambil ya guys ya dalam waktu 2 bulan. Tapi sangat tidak adil ya guys ya, dari bulan sebelumnya mbaknya ini sudah bayar jasa nih, sudah hampir, kalau misalkan dihitung itu sudah lebih dari 5.000 hutang pertamanya. Kok bisa rentenir ini setega itu membuang paspor orang padahal dia baru tidak membayar jasa selama 2 bulan? Kan kalian itu kejam ya guys ya, nggak punya hati gitu. Ini dokumen negara loh, kalian sampai hatinya dibuang. Sampai pada akhirnya saya ingat ya, ada satu orang nih yang chat saya, dia adalah dulu pernah nongkrong bareng sama yang apa ya namanya, yang menguasai rentenir di Hong Kong. Nah dia ini hampir kalau libur datanglah ke kantor tersebut. Saya menyaksikan sendiri kak, kalau paspor yang nggak diambil orangnya itu pada dibuang katanya. Kok kalian setega itu ya? Itu dokumen negara loh, bukan asal kita nulis pemerintah itu. Dimana penghargaan kamu kepada suatu negara gitu? Ya kasihlah kesempatan nih, tunggulah sampai mereka mungkin saja bertanggung jawab seperti mbaknya seperti ini. Akhirnya 44 tahun yang mencari kembali dokumennya tidak ada guys. Paspornya dibuang, mendapatkan surat apa namanya, surat jail dari rentenir ini melalui imigrasi. Akhirnya mbaknya datang ke KJRI untuk memohon pembuatan paspor baru. Nah saat mbaknya ini datang ke KJRI, mbaknya ini dimarahin oleh KJRI. Ya jelas marah, karena apa? Karena dokumen negara loh, kalian digadai-gadaikan. Itu sama aja kalian itu mempermainkan negara. Oke, saya bilang ke mbaknya untuk sabar dan hadapi, nggak apa-apa. Akhirnya KJRI menghubungi salah satu antara majikan atau agensi. Kalau mengatakan bahwa, tahu nggak sih kalau caca kamu ini menghutangkan uang ke rentenir. Ada 2 alasan kenapa KJRI mengkonfirmasi bos atau agensinya terlebih dahulu. Barangkali saja mereka bisa membantu untuk mengambilkan. Akhirnya mbak ini ngomong, saya pas sudah ada uang untuk mengambil paspor tersebut, tapi paspor saya nggak ada dan dibuang, terus saya harus lari kemana? Akhirnya dari sidang tersebut KJRI memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada mbaknya yang 44 tahun untuk membuat paspor baru ya guys ya. Keluarlah tanggal di mana mbak ini akan BAP, di mana berita acara pemeriksaan, di mana mbak ini akan diinterogasi oleh KJRI, kenapa kamu bisa menggadaikan paspor dan di mana? Ya seperti selebihnya itu ya guys ya. Setelah proses BAP, insya Allah mbaknya ini dikeluarkan paspor baru ya guys ya. Ingat, ini adalah kesempatan yang langka ya, yang KJRI kasih ke kalian. Untuk itu, saat kalian diberikan kesempatan kedua mendapatkan dokumen baru kalian, tolong selesaikan. Jangan digadaikan lagi ya guys ya. Kesempatan itu jangan disia-siakan, karena Indonesia begitu sayang kepada Anda semuanya. Tapi tolong, kalian harus menghormati dan menghargai negara kita sendiri ya guys ya. Simpan dokumenmu baik-baik, jangan sampai kita melukai perasaan negara kita sendiri. Untuk itu, kalian para rentenir, kalian masih warga Indonesia nggak sih? Kok kalian tega kayak gitu ya guys? Sampai kapan? Apa yang kamu banggakan? Gelang emasmu yang begitu banyak? Atau kalung yang begitu banyaknya? Dengan bangganya kamu membuang dokumen teman kita satu negara, dokumen negara Indonesia. Itu sama aja kalian adalah pengkhianat bangsa. Teruskan saja, jika memang itu pilihan hidup kamu, ya saya cuma mengingatkan, malulah nanti saat kamu pulang ke Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kamu. Hanya karena uang, kamu lupa dan buta. Semoga Allah menyadarkan secepatnya dan semoga kita selalu diselamatkan. Jadikan pelajaran semua ini pelajaran berharga guys ya, untuk kita selalu berhati-hati. Rentenir ini sudah banyak cabangnya guys, dan celakanya rentenir ini di backup oleh agensi besar. Kalian tahu nggak agensinya siapa? Agensi yang suka menyekik para PMI untuk money. Agensinya ada. Siapa ya? Aduh,
Semoga agensi yang mendengar video saya semoga bertaubat ya guys ya. Dimana kita mencarikan apa majikan untuk Cece, tapi kita diambil apa namanya dengan biaya yang sangat besar. Gila aja. Ingat, agensi yang baik dia hanya mengambil 10% dari gaji pertama kalian untuk fee-nya ya guys ya. Selebihnya kalau misalkan agensi meminta 10% lebih dari gaji pertama kamu, itu adalah agensi yang zolim. See you next video. Bye bye.